Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Dan saat ini kita berada di minggu yang ke-11 dan bahasan kita masih di bab 7 yaitu mengenai saluran transmisi. Nah, di minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana caranya kita membuat rangkaian penyesuai impedansi untuk meminimalisir pantulan dengan menggunakan staf tunggal, baik yang dipasang serial maupun yang paralel terhadap beban, dan juga kita telah melihat bagaimana cara kita memilih skema rangkaian yang paling baik. Nah, di video kali ini kita akan melihat mana rangkaian penyesuai impedansi yang lebih baik, apakah staf tunggal yang dipasang serial atau paralel terhadap beban. Untuk itu, silakan saksikan video berikut ini. Berdasarkan hasil akhir yang kita dapatkan pada saat kita ingin membuat rangkaian penyesuaian impedansi dengan menggunakan staf tunggal yang dipasang serial terhadap beban seperti yang telah kita lakukan di minggu sebelumnya, dari skema ini ada 4 rangkaian yang kita dapatkan. Nah, di mana telah kita ketahui bahwa staf sebaiknya merupakan posisi short circuit, sehingga skema dengan menggunakan staf open circuit kita hilangkan dari pilihan. Dan kemarin kita sudah mendapatkan 2 skema dengan menggunakan short circuit, dan yang kita pilih adalah skema di mana panjang stafnya atau DS-nya yang paling pendek. Begitu pula pada saat kita bekerja dengan staf tunggal yang paralel terhadap beban, kita juga mendapatkan 4 skema rangkaian penyesuaian impedansi, di mana skema dengan menggunakan beban open pada staf tidak kita pilih, dan kemudian yang kita pilih adalah skema di mana panjang staf atau DS adalah nilai yang paling kecil, sehingga kita pilih skema yang paling atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, antara staf yang serial maupun paralel, mana yang paling baik? Sekarang kita akan melihat secara prakteknya apa yang terjadi untuk rangkaian yang stafnya paralel terhadap beban. Jika kita memiliki saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 yang terhubung ke beban ZL di mana ZL tidak sama dengan Z0, pasti akan terjadi pantulan, dan untuk itu kita menggunakan staf yang dipasang paralel terhadap beban. Nah, sekarang kita akan melihat mana yang paling baik, apakah rangkaian dengan staf yang dipasang serial atau paralel terhadap beban. Sekarang kita akan melihat dahulu apa yang terjadi untuk rangkaian yang stafnya paralel terhadap beban jika kabel yang digunakan adalah kabel koaksial. Sekarang kita perhatikan, misalkan kita memiliki saluran transmisi Z0 yang terhubung ke beban, di mana beban ZL tidak sama dengan Z0 sehingga pasti akan terjadi pantulan. Dan kabel ini memiliki 2 buah konduktor, ada konduktor yang berwarna hijau tua dan konduktor yang berwarna hijau muda. Mari kita gambarkan skema ini jika kabelnya merupakan koaksial, di mana pada kabel koaksial terdapat konduktor luar yang saya gambarkan berwarna hijau tua dan juga konduktor dalam yang saya gambarkan berwarna hijau muda. Kalau kita lihat di skema, antara konduktor hijau tua dan hijau muda dipasang beban, sehingga posisi beban adalah seperti yang tampak pada slide, terhubung antara konduktor hijau tua dan konduktor hijau muda. Untuk meminimalisir pantulan, kita gunakan staf paralel, di mana staf ini juga memiliki 2 buah konduktor, ada konduktor yang berwarna ungu dan konduktor yang berwarna pink. Staf juga saya gambarkan sebagai kabel koaksial, dan telah kita ketahui bersama bahwa staf yang kita pilih adalah staf dengan beban short, sehingga di ujung sini kita short. Sekarang kita perhatikan titik sini. Di sini adalah terjadi hubungan antara
konduktor yang berwarna ungu dengan konduktor yang berwarna hijau tua. Berarti di sini kita hubungkan konduktor luar dari staf dengan konduktor luar dari saluran transmisi yang existing. Dan sekarang kita perhatikan untuk bagian bawah, di sini berarti konduktor dalam yang berwarna hijau muda akan berhubungan dengan konduktor dalam dari staf yang berwarna pink. Sehingga yang di sini harus kita lakukan adalah kita lubangi konduktor luar dan kita hubungkan konduktor dalam dari staf ke konduktor dalam dari kabel existing. Dan ini yang kita lakukan jika kita menggunakan staf dengan skema paralel terhadap beban jika salurannya merupakan saluran transmisi koaksial. Nah sekarang, pada prakteknya, nilai beban ini seringkali bergeser. Jika beban ini bergeser, maka kita harus menyesuaikan panjang dan juga posisi dari staf. Misalkan, ternyata staf harus kita geser. Nah, apa yang harus kita lakukan pada prakteknya di sini? Di sini kita lihat, jika staf harus kita geser, berarti sekarang, misalkan lubangnya kita pindah, kita bolongi di sebelah kiri sini. Kemudian, konduktor luar kita hubungkan dengan konduktor luar, dan konduktor dalam kita hubungkan dengan konduktor dalam. Berarti, penggunaan rangkaian penyesuaian impedansi dengan skema paralel, secara prakteknya sangat memungkinkan untuk melakukan pergeseran staf. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita gunakan skema staf yang serial terhadap beban. Di sini saya gambarkan kembali saluran existing dalam bentuk kabel koaksial. Ada konduktor luar yang berwarna hijau tua dan konduktor dalam yang berwarna hijau muda. Beban terhubung antara konduktor hijau tua dan hijau muda, saya gambarkan seperti yang tampak pada slide. Dan untuk meminimalisir pantulan, maka saya gunakan staf. Stafnya adalah serial. Di sini staf saya gambarkan juga sebagai kabel koaksial. Ada konduktor luar yang berwarna ungu dan konduktor dalam yang berwarna pink. Sekarang kita lihat, perhatikan. Staf yang kita pilih adalah staf dengan beban short, berarti ujung dari staf akan kita short. Nah, sekarang kita lihat, pada saat kita memasang staf yang serial terhadap beban, maka konduktor yang berwarna hijau tua harus kita potong terlebih dahulu, sehingga di sini konduktor luar saya potong. Kemudian, konduktor dalam dari staf yang berwarna pink saya hubungkan dengan bagian konduktor yang berwarna hijau tua. Dan untuk bagian yang ini, berarti adalah konduktor yang berwarna ungu, saya hubungkan dengan konduktor yang hijau tua. Nah, ini yang kita lakukan pada saat kita menggunakan skema staf yang serial terhadap beban. Nah, sekarang coba kita bayangkan, jika nilai ZL berubah, otomatis kita harus melakukan modifikasi terhadap panjang staf dan juga jarak staf ke beban. Berarti si staf ini harus kita geser. Sekarang kita lihat, jika kita harus menggeser staf, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengalami kesulitan, karena pada saat kita geser staf artinya konduktor luar yang hijau tua ini harus kita sambungkan lagi. Dan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, berarti secara prakteknya, staf dengan skema paralel terhadap beban lebih disukai. Berdasarkan penjelasan tadi telah kita lihat ternyata pemasangan staf secara paralel terhadap beban lebih disukai karena pergeseran nilai impedansi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran posisi staf mudah dilakukan jika stafnya paralel. Nah, di video berikutnya kita akan melihat apa yang harus kita lakukan jika kita ingin membuat rangkaian penyesuaian impedansi dengan staf
ganda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe.